Ledakan. Pada saat ini di neraka bawah tanah, serangkaian pola dao seperti kepingan salju bersinar, yang sebenarnya menghilangkan pola dao yang dipenjara di setiap sel. Bukan hanya itu, lautan yang berisi mayat yang tak terhitung jumlahnya, api karma yang dapat membakar jiwa kaisar, bergolak, ganas dan brutal. Tidak baik. Pada saat ini, di puncak neraka, melihat Bai Guanxing yang berubah menjadi badai salju, wajah Yuan Tiandi tiba-tiba berubah, yang masih bisa menenangkan diri dan menghadapi 3 kaisar bersama. Putra Baize ingin membebaskan semua tahanan. Seperti yang dikatakan Kaisar Langit, pada saat ini, sel penjara yang dipenjara menghilang, yang berbeda dari perampokan Qin Yichen sebelumnya. Itu adalah perampokan sebelumnya, tetapi pada saat ini, pola penjara menghilang, seolah-olah Putra Baize membuka pintu penjara. Tidak hanya Kaisar, tetapi bahkan permaisuri dan keberadaan yang memegang kapak raksasa, ada sedikit banyak kepanikan dalam ekspresi mereka. Di antara mereka, penguasa neraka adalah yang paling ditakuti. Sungguh mengirim para tawanan itu keluar, di bawah kemarahan guru, bagaimana dia akan menghukum dia yang menjaga surga. Bahkan, belum lagi menunggu sampai tuannya marah, Anda harus tahu bahwa di penjara surgawi sublevel hari ini, semua yang dipenjara adalah eksistensi seperti Kaisar Iblis Neraka Surgawi dan Iblis Yue Kong. Hampir semuanya memiliki kekuatan Kaisar. Yang terburuk adalah banyak dari tahanan ini tidak lagi dipenjara di zaman Naga Sejati. Tahanan era Naga Sejati tidak lebih dari beberapa game, mereka mati atau dilepaskan. Maka mereka yang masih di neraka secara alami adalah orang-orang yang tidak ingin mereka lepaskan. Terlebih lagi, ada banyak narapidana yang masuk di bawah tekanan mereka. Terutama para tahanan yang tidak dibebaskan. Era Naga Sejati yang asli dihancurkan, dan masuk akal bahwa mereka harus dibebaskan. Tapi sampai sekarang, kebencian para narapidana terhadap naga asli mungkin dihitung pada mereka. Neraka di permukaan tanah telah hancur, dan langit harus diguncang. Hentikan dia. Kaisar Yuan Tian tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Penguasa neraka surgawi akan dibunuh dalam kemarahan. Dia yang paling marah, dan tidak boleh membiarkan Putra Baize berhasil. Pada saat ini, Qin Yichen berdiri dengan pisau dan menjaga Bai Guanxing. Dia dapat melihat bahwa pelepasan paksa neraka surgawi sangat merugikan yang terakhir. Bai Guanxing sendiri tahu betul bahwa meskipun para tawanan itu dibebaskan, mereka mungkin tidak akan bisa menjadi sekutu mereka. Tanpa batas-batas perbuatan surgawi, jika dia bisa percaya lebih awal, dia akan menyelamatkannya. Para tahanan itu bahkan tidak akan memikirkannya dengan baik, tetapi Bai Guanxing tidak bisa mengurus sebanyak itu sekarang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, Kaisar Iblis Penjara Surgawi juga tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Dia tahu apakah dia bisa memenangkan kemenangan dalam satu gerakan dan menyelamatkan leluhurnya dengan Bai Guanxing. Kaisar Iblis Surga Neraka menjadi gila, dan sekali lagi mengitari kursi Kaisar, membanting penguasa surga neraka dan menghancurkan istana yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika Kaisar Iblis Penjara Surgawi tiba-tiba berbalik, dia melihat bilah kapak yang menghancurkan dunia dan melewatinya. Ledakan. Kaisar Iblis Penjara Surgawi ingin berhenti, tetapi kapak itu hampir menghancurkan lengannya. Tidak baik. Kehadiran patung yang memegang kapak raksasa itu terlalu menakutkan. Itu langsung menghancurkan ruang, dan bahkan pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang dipotong oleh bilah kapak, tampak seperti dunia-dunia. Sehingga Kaisar Iblis Penjara Surgawi hanya merasa bahwa dia begitu jauh dari Bai Guanxing dan tersesat di dalamnya. Hanya menantu dari klan Kaisar Ke yang tersisa, bagaimana anak itu bisa bertahan? Alam Kaisar yang memegang kapak raksasa sangat mengerikan. Kaisar Iblis Penjara Surgawi tahu betul. Dengan satu pukulan, menantu klan Kaisar Ke bahkan tidak bisa dianggap sebagai mobil. Faktanya memang seperti yang diharapkan oleh Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Qin Yichen berdiri di samping Bai Guanxing dengan dingin, memegang erat senjata kekaisaran dan pedang perang bihai, dan semangat bertarungnya membara. Keberadaan langit dan bumi yang menjaga ini sangat menakutkan, dan dia mungkin tidak dapat menanganinya hanya dengan satu pukulan. Tetapi Qin Yichen tidak mundur. Sebaliknya, dia berdiri di depan Bai Guanxing. Dia bahkan berkata dengan dingin, "Saudara Guanxing, lakukan urusanmu sendiri, jangan digoyahkan oleh saya." Bai Guanxing tidak memiliki kata-kata, cahaya pedang melonjak di depannya. Tetapi pada saat ini, dia melihat Zhong Nantian melihat ke belakang dengan marah, dan setelah satu langkah, dia mengangkangi kegelapan tanpa akhir dan melintas di depan Bai Guanxing. Zhong Nantian, tanpa jubah kekaisaran, tampaknya lebih rendah dari keberadaan kapak penahan raksasa ini. Tetapi jika hanya Qin Yichen yang mendukungnya, itu tidak akan bisa menghentikannya. Dukungan Zhong Nantian sangat kuat, tetapi keberadaan patung yang memegang kapak raksasa bereaksi lebih baik. Ledakan. Saya melihat bahwa pegunungan dan sungai yang indah di atas bagian depan tinju Zhong Nantian sudah terbakar dan meledak, dan bahkan di bawah kepalan ini, pecahan seperti dunia yang tak terhitung jumlahnya yang dipotong oleh bilah kapak meledak setiap inci. Namun, saat bagian depan petinju itu menyapu ke segala arah, keberadaan kapak raksasa di tangannya tiba-tiba menghilang.
Sosok pendukungnya berubah menjadi kabut hitam, tapi menghilang di tempatnya. Tidak baik. Pada saat itu, hati Qin Yichen bergetar, dan firasat buruk melonjak ke dalam hatinya. Qin Yichen tiba-tiba menginjak tanah dan langsung menghancurkan potongan-potongan ruang, memegang pisau di dalamnya. Ledakan. Tapi di saat berikutnya, Qin Yichen diledakkan keluar dari lapisan ruang, terbang mundur dalam darah, dan sosok pendukungnya memegang kapak raksasa muncul ke Kaisar Mingyang dalam sekejap. Berhenti. Dua kata dingin, dikombinasikan dengan kapak raksasa yang bertumpu pada kepala naga Kaisar Mingyang, menunjukkan keberadaan mengerikan dari patung ini. Tidak ada keraguan bahwa jika Bai Guanxing berani membubarkan Dao Rune dari penjara surgawi yang dipenjara, kapak raksasa ini pasti akan dapat memotong kepala Kaisar Mingyang. Qin Yichen menyeka darah di sudut mulutnya, tidak mau berdamai. Ini adalah kebijaksanaan kekuatan tak terkalahkan. Dia menebak bahwa orang ini akan menyelinap menyerang Kaisar Mingyang, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Kaisar Iblis Penjara Surgawi melihat pemandangan ini. Ekspresinya semakin tidak pasti. Jangan dengarkan dia. Anak Baize, kamu harus jelas. Benar-benar berhenti. Kitalah yang tersesat. Tidak ada tempat untuk mati. Kaisar Mingyang sudah mati. Bahkan hati naga pun hilang. Bahkan jika tubuh Kaisar Mingyang berada di tempat yang berbeda. Tetapi Anda membiarkan orang-orang itu keluar. Sepasang anjing dan pria ini. Dan mereka semua harus dikuburkan. Tulang seorang Kaisar Naga ditukar dengan 4 Kaisar. Itu sepadan. Siapa yang harus takut sekarang? Raungan Kaisar Iblis Penjara Surga bergema tanpa henti, tetapi Kaisar Yuan Tian tergoda dan bercanda. Akan sangat disayangkan jika Kaisar Naga yang memahami jalan surga dengan hatinya sudah mati. Anak Baize, jangan berani-berani. Kamu sama sekali tidak berani bekerja keras. Saya tahu bahwa Anda telah menyelamatkan Kaisar Mingyang. Dengan waktu dan kemampuan Anda pasti akan dapat menarik paku jalan yang rusak itu. Jika tidak, Anda tidak akan datang ke neraka yang menghancurkan surga. Selain itu, aku juga tahu bahwa Hao Mingyang masih memiliki sisa roh yang bersembunyi di ujung dunia yang tidak diketahui. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk hidup. Putra Baize, kau tahu semua ini, jadi, kau tidak berhenti cepat-cepat. Wajah Bai Guanxing sangat dingin dan parah, dan setiap kata Kaisar Yuan Tian mencapai hatinya, membuatnya sulit untuk membantahnya. Dengan dia, Kaisar Mingyang sebenarnya bisa diselamatkan. Tetapi jika kepala naga dipotong oleh kapak ini, bahkan jika dia tidak dapat kembali ke langit,